Halo teman-teman, hari ini saya akan berkhotbah tentang kesediaan di dalam mengikuti Tuhan. Seorang disebut bersedia ketika mau terlibat pelayanan atau mau bersedia menjadi ketua kelas atau bersedia menghadapi ujian. Bersedia adalah seorang yang bersiap untuk menyetujui untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang ngikutin Tuhan itu butuh keberanian dan hati yang siap buat berubah. Gak semua orang langsung mau atau sadar kalau Tuhan punya rencana besar buat hidup mereka. Tapi Tuhan punya cara sendiri buat nyentuh hati kita. Bahkan lewat kejadian yang gak kita sangka, yaitu kisah Saulus di jalan ke Damsyik, menunjukkan bagaimana Tuhan merubah seseorang yang awalnya menolak dia menjadi pengikutnya. Dari situ kita belajar kalau kesiapan buat ikut Tuhan gak selalu datang dari kita sendiri, tapi dalam pengalaman yang bikin kita sadar dan makin percaya sama rencana Tuhan. Hal ini terjadi kepada Saulus, di mana Saulus bersedia dipanggil Tuhan. Saulus adalah seorang yang mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saulus terkenal sebagai orang terkejam dan tidak memberi belas kasihan kepada siapapun yang memuji Tuhan. Bahkan pun seorang wanita dibunuh oleh Saulus. Saulus sedang berjalan untuk mengirimkan surat kuasa kepada majelis Yehuda yang ada di Damsyik. Dalam perjalanannya Saulus melihat cahaya menerangi dia, dan dengan begitu dia jatuh ke tanah. Cahaya itu mengelilingi dia dan Saulus mendengarkan sebuah suara dari cahaya itu. Cahaya itu dari Tuhan yang Saulus menganiaya itu, dan Saulus mendengar suara Tuhan yang ada di cahaya itu. Dan setelah kejadian itu Saulus menjadi buta dan tidak makan selama 3 hari lamanya. Saulus bertobat dan memanggil nama Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya dan berkata kepada Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Ananias bertanya kepada Tuhan kenapa dia harus menyembuhkan orang yang kejam itu, dan Tuhan pun menjawab bahwa orang itu pilihan Tuhan dan yang akan memberitahukan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu Ananias pergi ke rumah Saulus, dan Ananias meletakkan tangannya kepada kepala Saulus yang buta, dan Saulus pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Saulus pun mendapat penglihatannya kembali. Dia dibaptis dan dia makan. Jadi kesimpulan cerita ini kita belajar kalau pertama, Saulus yang awalnya menganiaya pengikut Yesus mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Kedua, cahaya dari langit dan suara Yesus menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa mengubah hati siapapun. 3. Setelah mengalami kejadian ini, hidup Saulus berubah total dan dia siap menjalani panggilan barunya sebagai pengikut Yesus Kristus. Jika teman-teman belum percaya kepada Tuhan sepenuhnya, cobalah untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan jika teman-teman berdosa seperti Saulus yang dulu adalah orang yang sangat kejam dan tidak peduli kepada murid-murid Tuhan, tetapi Tuhan telah merubahnya dan menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik. Karena Saulus telah menerima Tuhan. Jadi teman-teman cobalah untuk menerima Tuhan supaya Tuhan bisa mengubahkan hatimu seperti Tuhan mengubahkan hati Saulus. Tuhan itu tidak memaksa seorang untuk percaya atau mengujinya, tetapi Tuhan itu menunggu supaya kita menerimanya, dan supaya Tuhan dapat merubahkan hati kita seperti dia merubahkan hati Saulus. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Nah itu khotbah saya ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan Tuhan memberkati. Bye bye.